Oke, assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu. Ketemu lagi dengan saya Hendra. Ya Bapak Ibu, jadi di sore hari ini saya akan coba share langkah dasar lagi ya Bapak Ibu. Kemarin maksud saya kemarin kan 5 langkah dasar, sekarang ini 3 sikap dasar Bapak Ibu. Jadi supaya istilahnya supaya balance ya Bapak, supaya berimbang, tidak hanya langkah tapi juga bersama-sama dengan sikap Bapak. Langkah dan sikap dasar, jadi enak nanti jalannya kita ketika melakukan bisnis di IBS University ini. Langkah dasar dan sikap dasar ini sebenarnya materi bukan hanya untuk orang-orang yang baru ya Bapak Ibu, bukan hanya untuk orang-orang yang baru menjalankan bisnis di IBS University ini, bukan Bapak Ibu. Jadi meskipun kita sudah lama di IBS University, kita sudah ada tim yang bergerak, kita sudah berperingkat di IBS University, kita terus berupaya untuk asa kapak ya Bapak Ibu, supaya kita bisa bertumbuh terus, berkembang itu Bapak Ibu. Jadi jangan anggap ini materi basic, materi dasar itu kan untuk orang-orang baru, tidak Bapak Ibu. Jadi kita terus asa kapak ya Bapak Ibu. Nah ini untuk sikap dasar yang pertama itu adalah sikap mau belajar Bapak Ibu. Kita harus mau belajar Bapak Ibu di IBS University ini. Kita mau belajar kepada upline mentor kita Bapak Ibu. Jadi kita jangan sampai bersikap mohon maaf Bapak Ibu ya, ST Bapak Ibu, sok tahu. Jadi kita menganggap remeh. Jadi istilahnya misalnya seperti ini ya Bapak Ibu, ketika sponsor atau upline kita itu seorang mahasiswa, sedangkan kita sendiri seorang dosen ya, kita merasa kita lebih bisa daripada mereka, kita lebih hebat dari mereka, tidak Bapak Ibu. Jadi akan ada hal-hal baru Bapak Ibu. Jadi cara melakukan bisnis ini di IBS ini itu beda Bapak Ibu, tidak seperti kita berbisnis di luaran sana Bapak Ibu, apalagi bisnis yang konvensional. Di IBS cara pendekatan kita beda Bapak Ibu. Kita nggak bisa seperti hanya menjadi sales saja di luar sana, enggak, beda. Kita menjadi pembisnis di IBS University Bapak Ibu. Jadi apalagi contoh misal lagi ini Bapak Ibu, kita seorang pengusaha ya, pengusaha konvensional di luar sana, terus upline atau sponsor kita yang mengenalkan bisnis IBS ini adalah seorang karyawan di suatu perusahaan Bapak Ibu. Tetap kita dianjurkan untuk belajar Bapak Ibu, supaya apa? Supaya langkahnya benar. Kita belajar dari orang-orang yang lebih dulu memulai di bisnis ini Bapak Ibu, supaya kita bisa belajar dari kegagalan mereka Bapak Ibu. Itu akan memangkas waktu kita Bapak Ibu. Jadi kita harus mengosongkan gelas ya Bapak Ibu, mengosongkan gelas supaya bisa dituangi dengan upline atau mentor kita nantinya, itu Bapak Ibu. Jadi jangan bersikap kita sebagai itu ya Bapak Ibu ya, gelas yang penuh ya. Jadi kita harus mau belajar Bapak Ibu, apapun peringkat kita tetap harus belajar dan bertumbuh. Jika tidak ada yang kita pelajari Bapak Ibu, itu akan mentok nanti, atau bisnis, perkembangan bisnis kita, tim kita akan mentok karena kita sendiri nggak mau bertumbuh Bapak. Itu yang pesan yang pernah Bapak founder Bapak Ahmad Haris sampaikan kepada saya Bapak Ibu dan tim. Oke Bapak Ibu, jadi yang kedua itu adalah sikap mandiri Bapak Ibu. Kita harus mandiri terhadap bisnis ini. Kita harus bersikap bisnis ini bisnis kita Bapak Ibu, bukan bisnis upline, bukan bisnis downline, bisnis tim, bukan Bapak Ibu. Kita sukses tidaknya di bisnis ini itu karena kita Bapak Ibu. Kita harus bertanggung jawab dengan bisnis ini Bapak Ibu. Di IBS University ini adalah seperti bisnis IBO ya Bapak, IBRO, Independent Business Owner. Jadi kita sendiri ownernya Bapak Ibu. Jadi kita mau sukses, mau gagal di bisnis ini, itu kita sendiri yang menentukan. Makanya itu kita harus mau belajar Bapak Ibu, belajar bagaimana melakukan bisnis ini yang benar, dengan benar Bapak Ibu.
meskipun kita di awal mungkin dibantu sama upline atau sponsor kita untuk presentasi. Nah itu di saat itu kita harus belajar Bapak Ibu. Ketika kita dibantu, ketika ada upline atau sponsor kita harus belajar hal-hal apa yang perlu itu kita serap Bapak Ibu. Gitu. Jadi ketika kita mempunyai sikap yang bertanggung jawab terhadap bisnis ini, sikap mandiri terhadap bisnis ini, itu akan luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu akan secepat mungkin Bapak Ibu tidak akan bergantung kepada upline dan mentor Bapak Ibu. Meskipun ketika melakukan bisnis ini Bapak Ibu tetap konsultasi dengan mereka, tapi tetap yang menentukan untuk sukses tidaknya di bisnis ini adalah Bapak Ibu. Jadi harus bertanggung jawab, bersikap Bapak Ibu, bersikap bisnis mandiri ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga itu adalah sikap itu Bapak. Jadi kita yang pertama sikap mau belajar, sikap mandiri. Yang ketiga adalah sikap positif Bapak Ibu. Jadi kita harus selalu bersikap positif Bapak Ibu di bisnis ini. Sikap positif itu perlu kita latih terus Bapak Ibu. Jadi seperti kita tahu kemarin pas waktu produk banyak yang habis, banyak yang kosong. Nah ketika kita bersikap negatif kita akan mengeluh. Jadi mengeluh, wah ya apa aku bisa mengembangkan bisnis ini, produknya kosong gini perusahaan gini. Itu tidak bisa Bapak. Kita harus bisa sebisa mungkin merubah dari negatif menjadi positif Bapak Ibu. Seperti apa? Misal produk kosong ya, produk habis. Berarti kan kalau produk habis, produk kosong ya berarti kan produk laku keras di luar sana. Nah itu Bapak Ibu. Kalau produk laku keras di luar sana berarti produk kita bagus. Nah itu Bapak Ibu. Kita harus sebisa mungkin mengubah hal yang negatif menjadi positif Bapak Ibu. Apapun itu Bapak Ibu, kita akan lebih bisa bertahan di bisnis ini ketika kita lagi proses membangun, karena akan banyak hal-hal negatif di luar sana. Itu akan selalu mempengaruhi kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak terus mengasah sikap-sikap itu, sikap mau belajar, sikap mandiri dan sikap positif, itu kita nggak akan bertahan lama di bisnis ini Bapak Ibu. Di bisnis ini kita membangun bersama untuk membangun bisnis jangka panjang Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, upline dan sponsor Anda sangat menginginkan Bapak Ibu untuk sukses bersama mereka Bapak Ibu. Kita mempunyai hak yang sama di bisnis ini Bapak Ibu. Terus kenapa kok kita harus bersikap mandiri? Itu penghasilan kita itu bisa melebihi loh Bapak Ibu, bisa melebihi penghasilan upline sponsor kita itu Bapak Ibu. Jadi kita harus bertanggung jawab dan mandiri. Sesegera mungkin kita harus lepas dengan upline supaya kita bisa membangun bisnis ini dengan besar Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, semoga bermanfaat video saya sore hari ini. Jadi 3 sikap dasar dan dipadukan dengan yang kemarin 5 langkah dasar ya Bapak Ibu ya. Itu dipadukan jadi seperti mengayuh sepeda enak isok banter. Besok lebih kencang nanti maksud saya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi apa 3 sikap dasar itu? Sikap yang pertama adalah sikap mau belajar, yang kedua sikap mandiri, dan yang ketiga adalah sikap yang positif Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Salam sukses dan jaga kesehatan selalu Bapak Ibu. Go 5 Ton, go VIP Club. Bertubi-tubi seranganku tangkis.